Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau apa, Bu? Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya, harus semangat, harus semangat. Di sini bersama saya kembali lagi ya di Literasi Sains. Silakan apabila ada Bapak Ibu yang mengalami kendala atau mengalami hal-hal yang perlu ditanyakan ke dalam khususnya literasi sains, saya persilahkan. Ya, karena di sini kan kita itu berada dalam kegiatan klinik online ya, klinik online. Kalau kita tinjau dari bahasa klinik itu kan klinik ya. Klinik itu kalau umumnya itu kan biasanya tentang penyakit ya. Kalau kita kalau kita merasakan sakit atau kalau kita ada satu hal dari fisik kita yang terganggu, biasanya kita pergi ke klinik gitu terkait dengan fisik atau dokter. Tapi namun di sini untuk klinik online itu di kegiatan Mintek ini ya terkait dengan ya permasalahan atau kendala-kendala atau penyakit-penyakit yang ada dalam kegiatan BIMTEK, terutama dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas atau hal-hal atau terkait dengan tugas Bapak Ibu semuanya gitu. Oke, gitu aja sih. Saya inisiasi saja ya kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk membuka tugas-tugasnya atau membuka LMS-nya, saya persilahkan di waktu ini, lalu mencobanya, dan apabila ada kesulitan atau satu hal yang perlu ditanyakan, langsung saya tanyakan. Saya akan terus standby ya di depan layar ini. Nah, silakan. Jadi di waktu ini Bapak Ibu maksimalkan untuk ini ya, membuka LMS atau membuka tugas-tugasnya. Silakan. Baik, saya nanti Bapak Ibu langsung aja tanyakan apabila ada ya. Ya. Oke, sambil jalan saya absen ya. Untuk tanggal 1 ini saya akan absen. Assalamualaikum. Saya akan absen untuk kelas 105. Pak Agus Ma'arif, Pak Agus Ma'arif, saya cek di sini. Pak Agus Ma'arif. Halo Pak Agus Ma'arif, apakah hadir? Halo Pak Agus. Hadir, Pak. Pak Agus nggak ada ya? Hadir, Pak. Pak Agus Ma'arif Saifullah. Oh iya, ini namanya Ma'arif Saifullah. Oke, siap Pak, terima kasih. Ini tanggal 1 saya kontak. Lalu Pak Ahmad Rozikin ya hadir. Selalu standby ya beliau, alhamdulillah. Kemudian ada Anisatu Rizky ya. Anisatu Rizky ya. Anisatu Rizky ya. Ahmad Rozikin gimana kabarnya, baik Pak? Atau Pak? Tugas yang kemarin yang buat video apakah sudah diperbaiki? Gimana, Pak? Kabarnya baik, Pak. Bagaimana kabarnya? Suaranya enggak keras, Pak ya. Apa saya gara-gara di kelas ya? Kabarnya gimana Pak? Baik, Pak. Pak Agus. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sampai saat ini apakah semangat, Pak? Oh, luar biasa pokoknya, Pak. Alhamdulillah, harus pokoknya. Ya. Kalau enggak jadi ini, Pak.
Ya Pak, ini lumayan loh Pak kalau dapat. Harus dipaksa. Iya, lumayan kalau Bapak selesai sampai akhir itu dapat sertifikat nilainya bagus. Sertifikatnya itu bisa dijadikan ini ya untuk kenaikan pangkat juga bisa. Atau bisa jadi waka kurikulum itu bisa wakamad kurikulum karena ya setelah sampai saat ini kan kita semuanya sudah belajar cara membuat skenario pembelajaran, mengurutkan apa namanya kompetensi-kompetensi dari capaian itu yang ada di sekolah dasar. Nah, itu sebenarnya skill skill apa skill waka kurikulum itu di situ sebenarnya terkait dengan kompetensi pedagogik ya, teori-teori belajar atau apapun itu di situ. Ya. Pak Agus, apakah ini ada apa ya hal-hal yang belum yang perlu disampaikan mungkin terkait tugas yang sekiranya menjadi pertanyaan atau ini ada yang enggak ini ya Pak, apa saya ketika membuat skenario pembelajaran atau melakukan aktivitas di LMS itu kok ada yang aneh ya di sini nilainya nggak nempak atau bagaimana mungkin kalau ada silakan aja Pak langsung Pak. Sementara belum, Pak. Ini juga Belum ya. itu konsen masih di kelas, Pak. Masih PAS ini, Pak. Oh, masih pas. Ya sama saya juga ya Pak, ini di ruang laboratorium yang kebetulan dipakai untuk kegiatan PAS. Sama Pak. Iya, Pak. Halo Pak. Ya silakan Pak Ahmad. Mungkin Pak Rozikin itu, Pak. Iya, Rozikin. Beliau ini ya, kemarin terkait video mungkin ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozikin. Selamat pagi, Bapak. Selamat siang ya. Ya, tetap semangat ya Pak Wafa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah semangat. Nanti malah saya Pak ini Pak akan berangkat langsung ke Bandung jam 1 nih. Langsung BIMTEK itu ya BIMTEK. Sekarang kan karena saya itu memegang 5 kelas ya. Kelas yang 105 sama 106, lalu ada kelas 139 sama kelas 140 sama kelas 141 ya. Sehingga untuk kelas 109 suaranya kok halo. Suaranya hilang, Pak. Hilang? Masa hilang? Hilang ya? Sudah muncul. Oh, sudah muncul. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya nanti mungkin kemungkinan ya memang saya nggak fokus untuk lebih ini ya. Ya mungkin silakan Pak Ahmad Rucikin mau apa yang ditanyakan atau yang disampaikan. Oke, ya sharing saja ini Pak ya. Ya boleh. Saya mungkin teman-teman juga sama ini lagi apa waktunya memang penuh juga ya, sedang pas dan mungkin ada yang rekam dan sebagainya ya. Untuk saya untuk yang sekolah Muniku itu sudah mencoba beberapa. Memang saya dahulukan yang materi Pak biar terkejar. Ya betul, silahkan itu sudah boleh. 90% ke atas seperti itu. Memang yang soal-soal saya tinggal dulu, nanti pematangan belakangan seperti itu. Untuk soal ternyata ada juga yang tadi kan di awal hanya ada yang sekali itu Pak. Ternyata yang belakangan tuh ada juga yang kesempatannya 3 kali. Oh kesempatannya ya. Juga pengerjaan soal. Ya. Terus yang saya tanyakan itu Pak untuk penilaian kalau nggak salah ya 50% dari LMS itu ya Pak untuk yang online itu sekolahmu, yang 50% itu yang dari tugas instruktur kehadiran dan sebagainya. Nah, untuk yang nilai ataupun kita mengerjakan soal-soal di online itu juga tentunya pengaruh ya Pak? Ya pengaruh Pak. Itu kan gini ya. Karena kita itu pokoknya menilai pengetahuan, menilai peserta dalam hasil capaian belajarnya itu melalui 3 aspek ya, aspek afektif, psikomotor dan kognitif ya. Seperti ketika kita menilai peserta didik kan itu ada nilai afektif, psikomotor lalu kognitif. Seperti halnya kompetensi inti ada sikap spiritual, sikap sosial, kemudian sikap dari pengetahuan, dan juga dari keterampilan. Nah, begitu juga Bapak Ibu semuanya di sini. Jadi mengikuti serangkaian BIMTEK ini diukur dari 3 aspek itu untuk penilaiannya atau hasil pencapaian akhirnya. Nah, kalau untuk LMS ini berkaitan dengan aspek pengetahuan ya. Kalau untuk tugas-tugas, entah itu tugas skenario pembelajaran, LKPD, atau video,
itu masuknya ke keterampilan atau psikomotor. Kalau untuk kayak komunikatif, aktif di kelas, suka memberikan tanggapan, kalau presentasi mau, nah itu dari afektif, sifat afektif. Jadi ya seperti itu ya penilaiannya. Iya, Pak. Lalu ada lagi gimana? Untuk video itu mungkin saya masih proses juga itu. Tadi yang ditanyakan Pak Muryadi juga itu yang uploadnya itu Pak. Nanti apakah itu semua literasi atau hanya beberapa itu? Video ya? Mungkin menekankan saja tadi sudah ditanya juga sih sama. Video ya? Yang tugas upload di. Upload apa dulu, video apa yang mana Pak? Mohon yang maaf. tugas. Yang di LMS Pak. Oh, tugas yang di LMS. Tugas apa dulu Pak itu? Kan banyak tugasnya ya, ada literasi sosial budaya, membaca, mungkin lebih spesifik disebutkan tugas apa, terkait apa gitu. Iya. Mungkin kalau saya belum sampai itu, tadi Pak Riyadi yang tanya Pak. Tadi ya. Apakah semua atau kalau saya kebetulan belum sampai yang itu. Oh ya. Yang upload gitu. Kalau setahu saya ya, tadi di kelas 105 itu kan kami membuka ya. Di situ kalau tidak salah tadi untuk di kegiatan 19 di 93 apa ya? Sebentar saya cek. 93. Nah seperti ini di sosial budaya nih. Bukan ini ya, di mana ya? Pokoknya itu di literasi numerasi. Berarti di 73 ya tadi, berarti kalau tidak ingat saya. Sebentar. 73. 75 apa ya? Bentar. 75 ya, mengerjakan tugas itu ya. Iya. Nah, buatlah satu skenario pembelajaran yang dapat mengakomodir kelima tingkat kemahiran. Buatlah berarti kata kuncinya itu satu skenario pembelajaran, tapi mencakup 5 tingkat kemahiran itu. Menggunakan prinsip pembelajaran konstruksif dan konseptual. Berarti ya prinsip pembelajaran seperti menggunakan model pembelajaran PJBL atau PBL seperti itu ya. Pendekatannya saintifik atau pendekatan STEM silahkan. Menggunakan prinsip pembelajaran konstruksif dan melalui model atau pendekatan untuk pembelajaran tertentu yang mampu mengakomodir kebutuhan pendidik sesuai dengan tingkat kemahirannya. Oke. Berarti ini Pak, di sini itu satu skenario pembelajaran boleh dari kalau ini mah numerasi ya, numerasi berarti. Berarti sesuaikan itu ya Pak, di materi ya. Kalau numerasi berarti ya kita sesuaikan numerasi gitu ya. Betul. Satu skenario itu berarti materi pembelajaran, tapi satu materinya itu menyangkut dari 5 aspek tingkat kemahiran itu. Dalam satu tema ada temanya sama, materinya sama, tapi tingkat kemahirannya berbeda. Nah, bagaimana Pak untuk mengetahui atau menyusun tingkat kemahiran yang berbeda? Itu Bapak dan Ibu silakan aja untuk menyesuaikan KKO-nya, kata kerja operasionalnya ya. Ya kan kalau tingkat kemahiran yang pertama itu berarti KKO-nya hanya mengetahui atau siswanya itu ya sebatas mengingat, hanya mengingat, nggak sampai ke menganalisis gitu kan atau seperti apa gitu nih, seperti itu misalkan. Itu kan ada kemarinnya sudah disampaikan di materi-materi di numerasi kayak sudah mengetahui konsep dasar atau menghitung hal-hal yang dasar lah seperti itu, nggak sampai kayak membandingkan kemudian sampai ke mengumpulkan data atau enggak sampai ke itu. Itu kalau untuk yang yang tingkat kemahiran perlu intervensi. Kan ada tingkatan-tingkatannya yang seperti itu. Ada dasar, cakap, terampil, perulang, kreasi. Nah, disesuaikan ya itunya, skenario pembelajarannya. Satu tema mencakup 5 tingkat kemahiran. Gitu singkatnya. Ya Pak, sudah jelas insya Allah. Baik, lalu apakah ada lagi Pak Ahmad mungkin ya sambil mungkin supaya yang lain juga rekan-rekan kita bisa ini ya menyimpulkan atau terwakili oleh pertanyaan Bapak atau mungkin seperti itu nih. Itu hal yang silahkan aja yang lain. Mungkin yang lain ya Pak, yang lain mungkin kalau ada istilahnya mungkin kan prosesnya ada yang sudah buka buku buka sampai mana gitu biar nanti juga tambah pengetahuan saya juga.
Mm-mm. Mungkin untuk saya cukup itu dulu, Pak, Ya, sementara ini. baik. Baik ya. Nanti tak ngerjain juga ini mumpung waktunya. Tadi pasnya saya gaspol. Semangat Pak. Ya, itu salah satu Oke. upaya kita lah ya. Mm-mm. Kita harus selalu semangat dan tentunya aware, tanggung jawab, disiplin tanggung jawab itu dalam mengerjakan apapun itu. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Silakan. Ya, budaya. Nah, kemudian di sini tadi di kelas 105 itu ada yang bertanya mengenai em, membuat tugas tindak lanjut sosbud ya. Di sini tapi LKPD. Oh, jadi di sini itu peserta itu atau Bapak Ibu semuanya membuat runtutan dari LKPD. Runtutan pembelajaran. Oh ya, runtutan pembelajaran ya. Tadi di aktivitas berapa ya? Saya dapat itu sekalian saya mau share sebenarnya di sini. Yang tentang ini apa namanya resume pengumpulan informasi, mengumpulkan informasi di sosial budaya. Tapi di saya lupa lagi di poin mana ya? Di kelas 105 kemarin tadi. Ya sambil jalan aja saya akan absen ya. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu semuanya kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Gitu ya seperti itu. Jadi saat ini Bapak Ibu silakan aja buka LMS-nya atau membaca LMS-nya atau mengerjakan post-test LMS-nya atau mengerjakan skenario pembelajaran yang belum selesai atau mencari informasi tentang bagaimana membuat video atau mencari hal-hal apapun itu. Nah, silakan apabila ada pertanyaan dalam pelaksanaan tersebut yang sudah saya sampaikan, silakan aja langsung diungkapkan ya. Langsung aja on mic sama on cam. Saya akan beralih langsung.
Pak Wafa, tanya untuk jadwalnya itu Pak. Iya Pak, gimana Pak jadwalnya Pak? Jadwalnya kayak kok yang hari ini kan tes, Iya terus betul. yang berikutnya klinik itu apakah tesnya itu ada lagi, tesnya bagaimana maksudnya? Nah, ini Pak ya, untuk tes ini sebenarnya kami alokasikan untuk klinik online ya, jadi nggak tes sebenarnya. Oke, siap. Tesnya Ini itu ada nanti yang di tanggal bingung ya. 4 ya, tesnya itu di tanggal 4 dan tesnya ini adalah di LMS. Oke, siap. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Jadi memang ya Bapak Ibu di waktu ini itu dari tadi jam 9 sampai jam 12 ini atau mungkin nanti ketika ada lagi ya sama Pak Ahmad sama Bu Tina juga. Nah, itu dimaksimalkan untuk menggarap apapun yang sekiranya Bapak Ibu belum selesai gitu. Dan langsung ditanyakan pada saat itu. Adapun yang satu hal yang memang perlu ditanyakan, silahkan aja. Ya, karena kita jangan sampai ketika membuat tugas itu di luar jam meeting lah. Kemungkinan bisa jadi ketika Bapak Ibu juga membuat tugasnya itu menyusun tugasnya di luar jam meeting. Namun kami sebagai instruktur sangat mewanti-wanti atau merekomendasikan Bapak Ibu itu ya dalam kegiatan klinik online itu selalu menggarapnya seperti itu, melanjutkan untuk menyelesaikannya seperti itu. Termasuk sekarang ya, silakan aja nanti.
Bu Amilatul Farihah, gimana Bu kabarnya Ibu? Bu Amilah. Bu Amilah ini dari mana ya asalnya ya? Halo Bu Amilah. Nah, Iya Pak, Alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Panas apa hujan Bu di situ Bu? Alhamdulillah panas ini Pak. Panas ya sama Kemarin-kemarin cerah ya. Ini cerah hari cerah. ini. Alhamdulillah. Itu lagi ngapain Bu? Ini saya lagi progres LMS Pak, ngerjain yang numerasi itu. Wah, mantap. Semangat Bu. Ya, Semangat. kayaknya yang numerasi banyak sekali deh tasnya. Apanya? Tesnya ya. Ada 5 yang belum tak kerjain. Bagian 51, 60, 67, 74, 75. Lagi mau ngerjain tes. Ini tak kerjain dulu ya Pak. Oke Bu, terima kasih. Menyapa aja ya sama Ibu Amilah. Pengen nyapa.
Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira dicukupkan ya untuk pertemuan kita di klinik online hari ini. Dan saya rasa dari tadi Bapak Ibu tampak antusias dalam ya melaksanakan atau menyelesaikan aktivitasnya. Dan sampai saat ini belum ada pertanyaan yang lebih ini ya lebih lanjut ya. Sebelum diakhiri dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Karena di sini berhubung barusan ada Bapak Abdul Ghafur ya mengonfirmasi kepada saya bahwa belum mendapatkan kelas di LMS. Nah, silakan Bapak Ibu kalau yang belum mendapat kelas di LMS, saya arahkan untuk mengklik link yang saya kirimkan di chat ini ya, chat room. Nah, khususnya ini untuk kelas 106. Kalau Bapak Ibu yang belum, silakan diklik aja itu. Nanti bukanya menggunakan aplikasi sekolahmu yang ada di smartphone atau bisa menggunakan browser Google Chrome ya, boleh. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan ya karena waktunya sudah habis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Pak, bisa tanya sebentar? Ya, boleh Bu, silakan Bu. Oh ya, itu Pak, teman saya yang ganti peserta itu kayaknya belum pernah bisa buka LMS. Lah itu kan rencananya kan mau diganti karena masih namanya Anisatul Rizkiyah itu loh Pak, yang ganti Iya. Khairatul Muniroh itu kayaknya dianya itu belum pernah bisa buka. Lah itu apa nanti menunggu konfirmasi dari Bapak ganti nama peserta atau gimana? Kayaknya ini juga lagi tidak hadir Oke, di baik Zoom. Bu. Jadi Nanti begini saya ya. sampaikan. Iya. Iya. Jadi saya mau jawab ya. Jadi terkait dengan hal-hal apapun itu terkait pergantian peserta, saya sudah berusaha mungkin untuk menyampaikannya kepada tim terkait ya. Karena saya di situ nggak nggak berkewajiban, bukan nggak berkewajiban, nggak berkehendak untuk langsung menggantinya pada aplikasi atau daftarnya. Karena itu berkaitan dengan panitia tim inti ya di Bu Yuna itu ya. Nah, sudah saya Iya. sampaikan kendala-kendalanya. Ini ada peserta yang mau mengganti atas nama ini, kemudian diganti dengan ini. Namun apabila belum ada perubahan, ya berarti dari tim kami yang tidak menindaklanjuti atau mungkin ada satu hal yang memang itu tidak diperbolehkan gitu seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, ya. Karena dari saya sendiri, dari instruktur sudah saya sampaikan kepada tim terkait yang berwenang ya untuk mengganti seperti itu. Namun mungkin ya ada satu hal yang pertimbangan dari tim terkait itu tidak bisa untuk sampai saat ini sehingga belum berubah gitu ya. Belum ada kabar ya Pak ya? Iya, belum ada kabar. Berarti Begitu, Bu. pakai nama yang asli terdaftar di awal saja ya Pak ya? Iya, boleh silahkan Bu. Tapi ketika beliaunya ikut Zoom itu pakai bukan nama asli pesertanya begitu Pak. Nah, seharusnya pakai nama asli pesertanya, Bu, karena nanti ketika saya mengabsen itu melihat nama asli pesertanya yang di situ ada. Karena kalau jujur saya absen sendiri melalui tanya jawab, apakah Ibu ini hadir? Kadang suka tidak ada yang menjawab gitu atau tidak merespon. Nah, sehingga saya melihatnya langsung aja di partisipan gitu atau ada namanya lah situ kan sudah ada gitu. Oke, terus ya udah nanti saya sampaikan aja Pak. Ya, silakan sampaikan ya Bu ya. Kalau ikut Zoom itu dia pakai namanya sendiri begitu. Ya. Biasanya kan pakai handphone itu Pak, pakai handphone sendiri, pakai namanya peserta yang ikut begitu. Kadang itu ya dia nggak tanya sendiri ke Bapak sih ya. Makanya ini saya menanyakan. Mungkin, ya. Gitu. Mohon maaf juga ya kalau misalkan saya kurang komunikatif ya apabila dalam WhatsApp. Karena jujur ya saya Bu kalau disebutkan ini banyak sekali yang menanyakan hal-hal yang serupa seperti itu sehingga kadang saya tidak sempat untuk membalasnya dan ini pertanyaan yang berulang-ulang sebenarnya seperti itu. Dan saya kira ya sehingga ketika Zoom dari mulai awal sampai sekarang yang saya harapkan kepada Pak Ibu, mohon apapun pertanyaannya itu disimpan terlebih dahulu dan pertanyaannya itu langsung disampaikan ketika Zoom gitu seperti itu. Jangan sampai ketika di luar jam Zoom itu malah ini bukan jam saya untuk menjawab ini atau istilahnya kita punya beban kerja masing-masing ya. Jadi mohon ketika kalau Zoom kita fokus aja kepada hal-hal yang berkaitan dengan BIMTEK gitu. Apapun kendala, apapun itu silakan aja langsung dikomunikasikan di Zoom. Seperti itu Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih Pak. Nanti saya sampaikan kepada yang bersangkutan ya.
Ya Ibu. supaya bisa membuka LMS di gas ya Pak ya. Ya mungkin nanti di klinik online ya, ada di jam selanjutnya nanti ada. Seperti itu. iya. Mungkin bisa di situ aja karena kelas saya untuk saat ini udah selesai. Jadi saya akan tutup ya Ibu ya. Oh iya, terima Nanti kasih bisa Pak. dilanjutkan ya sama instruktur Iya. lain. Ada Bu Tina sama Pak Hendi. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya dan juga pertanyaannya, tanggapannya, responnya. Saya untuk saat ini saya beralih, izinkan saya untuk meninggalkan room ya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi